Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofi Marzuki, NPM 180209-2003, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, kelas B semester 6. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep dari pasar modal. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangan pasar modal di Indonesia. Perkembangan pasar modal konvensional di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1912. Efek yang diperdagangkan pada masa itu adalah saham dan obligasi perusahaan-perusahaan Belanda dan pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, aktivitas pasar modal tersebut berhenti ketika terjadi Perang Dunia Kedua. Kegiatan bursa efek dibuka kembali setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan dengan diterbitkannya obligasi pemerintah Indonesia pada tahun 1950. Pengaktifan ini didukung dengan Undang-Undang Darurat tentang Bursa Nomor 13 Tahun 51 yang kemudian ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 52. Pasar modal syariah dibuka secara resmi pada tanggal 14 Maret 2003 oleh Menku Budiono yang didampingi oleh Ketua Bapepam Heru Hidayatmo, wakil dari MUI, wakil DSN dari Direksi SRO, Direks Perusahaan Efek, pengurus organisasi pelaku dan asosiasi profesi di pasar modal Indonesia. Sebenarnya sesuai rencana, pasar modal syariah diresmikan pada awal November 2002. Akan tetapi pada saat itu Bapepam dan Dewan Syariah Nasional belum siap. Dalam pasar modal terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatannya. Pihak-pihak tersebut adalah yang pertama emiten, investor, perusahaan pengelola dana, dan reksadana. Yang pertama yaitu emiten. Emiten adalah perusahaan yang melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi. Dalam melakukan emisi ini, emiten dapat memilih dua macam instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan ataupun hutang. Yang kedua yaitu investor. Pelaku kedua di pasar modal adalah investor atau pemodal. Ia adalah yang membeli atau menanamkan modalnya pada perusahaan yang melakukan emisi. Yang selanjutnya yaitu perusahaan pengelola dana. Perusahaan pengelola dana merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berawal dari investor. Itu yang dinamakan perusahaan pengelola dana. Yang keempat yaitu reksadana. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal. Yang selanjutnya yaitu dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama pasar primer, terus pasar sekunder, dan bursa paralel. Yang pertama pasar perdana. Pasar perdana merupakan atau yang dinamakan pasar primer juga merupakan pasar di mana emiten pertama kali memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya, itu yang dinamakan pasar primer. Yang kedua pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar yang memperdagangkan efek setelah penawaran di pasar primer tersebut. Yang selanjutnya yaitu bursa paralel. Tidak semua efek yang diterbitkan dapat dijual di bursa efek karena persyaratan untuk mendaftar di bursa efek ini sangatlah ketat. Baik, yang selanjutnya yaitu dalam suatu transaksi di pasar biasanya terdapat barang atau jasa yang diperjualbelikan. Demikian juga pada pasar modal. Barang yang diperjualbelikan dinamakan dengan instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal yang diperdagangkan yaitu berbentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan kembali oleh pemiliknya, baik instrumen pasar modal bersifat kepemilikan ataupun hutang.
Instrumen pasar modal yang bersifat kepemilikan berbentuk saham dan yang bersifat utang yaitu berbentuk obligasi. Instrumen pasar modal syariah berbeda dengan instrumen pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah di pasar modal sudah diperkenalkan kepada masyarakat. Saham yang memenuhi kriteria syariah adalah saham yang dikeluarkan perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sesuai dengan syariah. Keberadaan pasar modal syariah sangat bermanfaat dalam perekonomian untuk mendorong praktisi usaha umat Islam dalam pasar modal yang sesuai dengan syariah. Perkembangan ekonomi suatu negara juga tidak mungkin lepas dari perkembangan pasar modal. Selain itu, umat Islam memerlukan pasar modal yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah berasal dari emiten yang memenuhi kriteria syariah. Obligasi yang diterbitkan pun harus menggunakan prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, ijarah ataupun istisna, salam dan murabah. Selain saham dan obligasi syariah yang diperjualbelikan pada pasar modal syariah adalah reksadana syariah yang merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.